Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Datiminarni dari kelas Farmasi 1C akan membahas tentang Directly Answered Question. Directly Answered Question ini memiliki 3 tipe. Yang pertama ada Stated Detailed Question. Yang kedua, Unstated Detailed Question. Dan yang ketiga, Renowned Reference. Yang pertama, kita akan membahas tentang Stated Detailed Question. Nah, bagaimanakah pertanyaan pada Stated Detailed Question itu? Yang pertama ada According to the passage, berdasarkan wacana. Kedua, It is stated in the passage that, ini dinyatakan pada wacana bahwa. Terus yang ketiga, the passage indicates that, wacana menunjukkan bahwa. Yang keempat, which of the following is true? Manakah yang berikut ini yang benar? Nah, bagaimanakah step kita agar kita bisa menjawabnya? Nah, yang pertama ada pilihlah kata kunci pada pertanyaan. Kemudian yang kedua, carilah kata kunci pada wacana. Nah, kita baca lagi wacananya setelah kita melihat atau tahu kata kunci yang ada pada pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, bacalah kalimat pada wacana yang mengandung kata kunci. Nah, tidak usah dibaca semua. Kita cukup membaca linea yang ada kata kuncinya. Kemudian yang keempat, singkirkan semua jawaban salah pada pilihan ganda. Nah, di sini ada example dari stated detailed question. Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, York and the James. It was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Question: according to the passage, Williamsburg is located. Nah, pada berdasarkan wacana, Williamsburg itu berlokasi bla bla bla. Kita kaji satu persatu jawabannya. Yang pertama kita cari kata kunci pada pertanyaan. Nah, kata kunci pada pertanyaan itu yaitu Williamsburg is located. Jadi kata kuncinya adalah lokasi ya. Menanyakan lokasi Williamsburg. Nah, jawaban yang A, on an island. Island itu adalah sebuah pulau. Nah, kita lihat kata kunci pada wacananya. Kata kunci pada wacananya di sini tidak ada kata located, tetapi ada sinonim dari located, yaitu situated. Kita baca lagi lineanya yang terdapat kata kunci, yaitu Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers. Nah, di sini tidak ada island atau sebuah pulau, tetapi adanya on a peninsula atau semenanjung. Jadi kita singkirkan jawaban yang salah, berarti A salah. Kemudian kita kaji pada jawaban B, in the middle of the river. Maksud saya in the middle of a river, yang artinya di tengah sebuah sungai. Kita lihat lagi pada wacananya, on a peninsula between two rivers. Di sini ada kata-kata di antara dua sungai. Sedangkan jawaban B menyebutkan di tengah sebuah sungai. Berarti jawabannya salah karena jawaban yang B menyatakan ada satu sungai, sedangkan pada wacana terdapat dua sungai. Jadi kita singkirkan jawaban B. Kemudian kita lihat yang jawaban C. Jawaban C, where the York and the James meet, yaitu di tempat bertemunya York and the James. Kita baca lagi pada wacana tersebut. Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. Semenanjung di antara dua sungai. Berarti York and the James itu tidak bertemu. Berarti jawaban C itu salah.
Kita singkirkan jawabannya. Nah, kita lihat lagi kaji untuk jawaban yang D. On a piece of land with rivers on two sides. Atau di daratan dengan sungai di dua sisi. Nah, kita lihat wacananya. On a peninsula between the rivers, the York and the Jan. Nah, di sini ada between berarti di antara. Sama similar dengan jawaban D, yaitu with rivers on two sides. Nah, ada dengan sungai di dua sisi. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian yang kedua kita bahas tentang unstated detail question. Nah, bagaimanakah pertanyaan pada unstated detail question itu? Pertanyaannya ada which of the following is not stated? Atau manakah berikut ini yang tidak dinyatakan? Yang kedua, which of the following is not mentioned? Manakah yang berikut ini yang tidak disebutkan? Kemudian yang ketiga, which of the following is not disputed? Atau manakah yang berikut ini tidak dibahas? Dan yang keempat, the following is true except berikut ini benar kecuali. Nah, bagaimanakah step cara menjawabnya? Yang pertama, pilihlah kata kunci pada pertanyaan, seperti biasa. Yang kedua, carilah kata kunci pada wacana. Kita baca lagi wacananya untuk mencari kata kunci. Kemudian yang ketiga, bacalah kalimat pada wacana yang mengandung kata kunci. Yang keempat, temukan dan singkirkan jawaban-jawaban benar pada pilihan ganda sesuai wacana. Yang kelima, pilihlah jawaban yang tidak benar sesuai wacana. Nah, untuk next slide, ada example. In English, there are many different kinds of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word "gazi," which was a small hook. And the question, which of the following is not true about the word gadget? Kemudian kita kaji untuk jawaban yang pertama. Untuk jawaban yang pertama, A, it is used to name something when the name is not known. Nah, yang artinya ini digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak dikenal. Nah, berarti itu adalah jawaban yang benar ya. Nah, terlihat pada wacananya. That people used to give a name to anything whose name is unknown. Nah, berarti itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian yang B, it was used at the beginning of the 19th century. Atau itu digunakan pada awal abad ke-19. Nah, kita lihat lagi, baca lagi wacananya. Di situ ada in the 1850s. Nah, itu kan berarti di pertengahan abad ya, bukan di awal. Nah, berarti jawaban B memang salah. Tapi kita sisihkan dulu. Nah, kita kaji dulu jawaban yang C. It most likely come from a word in the French language. Atau kemungkinan besar berasal dari sebuah kata di dalam bahasa Prancis. Kita baca lagi wacananya. Di situ tertulis probably come from the French word yes. Nah, berarti itu benar ya, ada dalam wacana. Nah, kita kaji yang D. Its first known use was by British sailors. Kita lihat lagi wacananya, kita baca di situ ada it was first used by British sailors in the 1850s. Nah, berarti jawabannya itu benar ya. Jadi
which the following is not true about the word gadget? Itu B. Karena B itu dia tertulis digunakan pada awal abad ke-19, sedangkan pada wacananya pada pertengahan abad. Jadi jawabannya adalah B. Yang ketiga, pronoun reference. Nah, bagaimana pertanyaannya pada pronoun reference itu? Yang pertama, the pronoun bla 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 in line X refers to which of the following? Kedua, in the given sentence, to which object does the pronoun bla 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 refer? Nah, bagaimana menjawabnya? Yang step pertama, kita temukan kata ganti pada wacana dulu ya. Kemudian yang kedua, carilah kata benda yang muncul sebelum kata gantinya. Nah, yang step ketiga, pasangkan setiap kata benda dengan kata ganti sesuai konteks wacana. Yang keempat, sisihkan jawaban salah dan pilihlah jawaban benar. Okay, next slide. For example, carnivorous plants such as the sundew and the Venus flytrap are generally found in humid areas where there is an inadequate supply of nitrogen in the soil. In order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. The question, the pronoun they in line 3 refers to. Oke, kita kaji ya jawabannya. Yang pertama, step pertama, ingat ya, kita harus mencari kata ganti pada wacana. Nah, kita baca lagi wacananya. Ternyata ada kata ganti they. Nah, yang kedua, carilah kata benda yang muncul sebelum kata gantinya. Oke, kata gantinya adalah they, maka kita cari kata benda sebelum kata they. Nah, yang pertama ada humid areas. Kemudian yang kedua ada these plants. Kemudian yang ketiga ada insect. Oke, kita step ketiga kita pasangkan setiap kata benda dengan kata ganti sesuai konteks wacana ya. Nah, kita kaji untuk jawaban-jawabannya. Humid areas itu adalah kata benda yang terletak sebelum kata ganti they. Ya, betul. Tetapi kita cocokkan lagi. Apakah kata humid areas itu memiliki digestive fluids? Tentu saja tidak ya. Jadi, kita singkirkan jawaban A. Oke. Kita lihat jawaban B. These plants. These plants itu adalah kata benda yang terletak sebelum kata ganti. Nah, apakah these plants itu memiliki digestive fluids? Mungkin saja bisa. Oke, kita simpan dulu jawaban B. Kita lihat yang jawaban C, insects. Apakah insect itu memiliki digestive fluids? Ya, mungkin saja dia punya. Oke, kita simpan dulu jawaban C. Nah, kita lihat jawaban yang D, digestive fluids. Nah, kita cocokkan dengan wacananya. They have digestive fluids. Ya, kita ganti they itu menjadi digestive fluids. Kita baca lagi, digestive fluids have digestive fluids. Apakah cocok? Ternyata tidak. Oke, kita singkirkan jawaban D. Nah, kita kaji lagi jawaban yang telah kita simpan, yaitu D. These plants. Kita baca lagi wacananya. These plants have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from insects. Cukup pantas ya. Tanaman memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga. Oke, kita simpan lagi ya. Kemudian yang kedua, jawaban C, insect. Kita baca lagi wacananya.
Insects have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. Nampaknya kurang cocok ya. They itu digantikan oleh insect. Karena di sini insect sebagai sesuatu yang dimaksa oleh digestive fluids. Jadi jawaban B lah yang jawaban B itu yang paling cocok untuk menggantikan kata A. Kita baca lagi ya. These plants have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Cocok kan? Oke, jadi kita ambil jawaban yang benarnya adalah B. Oke, terima kasih atas perhatian semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.